Tapi kan saya penuh dosa seperti ini. Tidak apa-apa, Cong. Kelak kalau di akhirat kamu ada di neraka manapun, akan saya jemput dan saya seret kamu ke dalam surga. Siapa Kiai? Makanya barisan para Bromo Corah itu, karena saat orang bawa agama itu dia harus suci, paling tidak dia harus baik perilakunya, kata-katanya. Tapi bagaimana dengan orang yang misalkan dia itu berjuang, apalagi dia pakai baju atau simbol-simbol agama tapi kata-katanya kotor, pasti ditolak orang. Itu seragamnya ireng-ireng, pakai belangkon seperti Pak Les Bumi ini, itu bawa celurit gawa dikit, itu berangkat ke Surabaya, namanya pasukan pelopor. Kelak kemudian para Bromo Corah, para bajingan setelah perang itu banyak jadi santrinya ya As'ad. Sing tuwek-tuwek gak iso ngaji saya Pak Kiai, gak apa-apa, sing penting kok melok njogo nang kene, Cong. Akhirnya apa? Para bajingan-bajingan ini berkat tempaan didikan Kiai As'ad itu akhirnya walaupun mereka tidak bisa ngaji, mereka berkhidmah kepada Kiai, dan hebatnya lagi anak-anak mereka, cucu-cucu mereka itu dipondokkan di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asem Bagus itu pondok. Jadi iku akhlaki Kanjeng Nabi. Lek ono bajingan ojo malah dipisui, ojo malah dicaci maki, dineraka-nerakakno, tapi tidak mlebu bareng nang swarga. Hebatnya Kiai As'ad seperti itu. Saya nggak bisa ngaji Pak Kiai, saya nggak pernah sholat Pak Kiai. Nanti kalau masuk neraka bagaimana? Saya cari kamu di neraka sudut manapun, saya cari kamu dan kamu akan saya seret ke dalam surga. Siapa Kiai? Wah, saya kira asik lah kalau misalnya seperti itu. Cuma resikonya dicaci maki sekarang ya. Apalagi ketika berdakwah di kalangan WTS, ya, waduh, paling Pak Kiai mari ngisi nang lokalisasi. Gak diwe amplop, diwe pupu. Nah, kalau ngono gak karo-karuan ya kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, iki resolusi jihad. Tadi sudah saya jelaskan bahwa satu bulan setelah proklamasi itu ada fatwa jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama hukumnya fardu ain berjihad, yang kedua siapapun yang gugur melawan penjajahan, melawan nikah dan sekutunya hukumnya mati syahid. Yang ketiga ini fatwa yang ngeri-ngeri sedap. Apa hukumnya? Orang yang memecah belah persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh. Ini fatwa militer, fatwa perang yang ketika dikaji sekarang itu juga agak aneh, tapi pada zamannya justru fatwa ini yang menggerakkan revolusi saat itu dan yang mengerikan ya. Makanya kemudian ini rangkaiannya 17 Agustus 45 proklamasi, 17 September fatwa ya. Satu bulan berikutnya kurang lebih tanggal 20 Oktober para ulama mulai dikumpulkan di kantor PBNU. Kumpul apa? Ya ngopi-ngopi, ya basul masail, ya tenguk-tenguk karo ngrokok, karo ngopi, sing kono pijet-pijetan, sing kono bekam. Wis kayak ngene iku kayak kiai saiki. Tapi memutuskan peristiwa penting. Karena intelijen mengatakan, mata-mata kita mengatakan tanggal 25 Oktober 45 akan kedatangan pasukan sekutu kan Inggris dipimpin siapa? Malabi. Iki piye iki? Negara wis diproklamasi no fatwa jihad iku wis ana, ning pemerintah kok kurang tegas. Arep nglawan sik diplomasi. Ora ngono iki. Sing kiai-kiai keras-keras iku. Kudu ora ngono sepolo fatwa koyo ngene iki. Ayo. Maka diputuskan tanggal 22 Oktober yang namanya resolusi jihad. Isine iku nang kene apa? Menuntut kepada pemerintah, menuntut ini apa? Agar Soekarno bersikap tegas. Mergo Soekarno itu saat itu dianggap kurang begitu tegas. Padahal saat itu Soekarno itu ya bingung. Arep gerakno pasukan sing endi? Wong BKR, TKR baru terbentuk tanggal 5 Oktober, selapan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Podo bingung nih. Makanya kemudian terlecut dengan adanya yang namanya resolusi jihad. Sebagian sebagian peneliti sejarah ngomong gak ada itu resolusi jihad itu. Buktinya gak ada data otentik, gak ada tulisannya. Kita jawab, itu sejarawan dari kubu sebelah bilang seperti itu. Jadi kita ini setelah reformasi dianggap pengen merebut yang namanya hak klaim atas yang namanya pertempuran 10 Oktober. Tidak. Kita para santri itu hanya ingin memunculkan kembali yang pernah difatwakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sebuah resolusi yang ditandatangani oleh PBNU dan disodorkan kepada Soekarno untuk bersikap lebih tegas lagi. Tidak ada perebutan klaim historis. Makanya ketika ada beberapa orang yang mengatakan
Wah, dokumennya ndak ada kok itu. Ndak ada dokumennya. Maka kita katakan, ya, ketidaktahuanmu atas sesuatu itu tidak menunjukkan sesuatu itu tidak ada. Main mantek, main logika. Ketidaktahuanmu atas sesuatu itu tidak menjadikan sesuatu itu tidak ada. Kan begitu? Saya saat ini tidak tahu kalau di pojok ada penjual kacang. Maka sebuah kesalahan andai kata saya mengatakan penjual kacang di depan Masjid An-Nur itu tidak ada. Karena saat itu saya tidak mengetahuinya. Padahal buktinya ada. Sama. Sejarawan ini tidak tahu kalau ada bukti tertulis, bukti otentik yang disodorkan oleh Kedaulatan Rakyat, sebuah koran saat itu tertanggal tanggal 30 Oktober, bahwa memang ada resolusi. Makanya kita katakan kalau dapat sejarawan semacam ini, jangan pernah terburu-buru untuk mengatakan tidak ada. Kita katakan saja saya belum tahu. Dan ketika kita mengatakan saya belum tahu, itu sama sekali tidak pernah meruntuhkan reputasi keilmuan Anda. Sama soal resolusi jihad. Kalau Anda mencari bukti otentiknya dan belum nemu, mohon sekali-kali jangan pernah mengatakan kalau resolusi jihad itu tidak ada. Kan seperti itu kan? Jadi ini pentingnya kemudian kita melakukan upaya menggali lebih dalam, sekaligus juga melakukan bantahan terhadap pihak-pihak yang mengaku sejarawan tetapi mengabaikan fakta-fakta historis semacam ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kecepatan ntar ya? Kecepatan. Gak, lanjut ya. Loh, iki resolusi jihad tanggal berapa? 22 Oktober. 3 hari setelah resolusi jihad itu di Tanjung Perak, Surabaya, kapal-kapal perang Inggris sekutu itu mulai merapat. Sehari setelahnya tanggal 26 Oktober, pasukan yang ada di dalam kapal-kapal perang plus juga senjata-senjata berat plus sebagian juga senjata pasukan itu mulai dikeluarkan, kemudian diperintahkan untuk menduduki pos-pos vital bagi mereka atau mengamankan objek-objek vital menurut versi sekutu. Apa? Di kantor pemerintahan yang pernah digunakan oleh Jepang, di gudang ini, plus memerintahkan untuk melucuti senjata Jepang yang secara de jure mereka sudah menyerah ya. Jadi tentara yang keluar dari lambung kapal perang ada 5.000 pasukan. Sebagian kecil itu adalah pasukan bule dari Inggris ya, kayak David Beckham ini gula ya, bule-bule Cristiano Ronaldo segala macam bule. Sebagian besar itu ternyata pasukan dari India pakai udeng-udeng, sorban, karena mereka orang Sikh. Dari divisi apa? Dari orang-orang dari wilayah Punjab dan orang-orang dari divisi Maharata. Itu wong India kabeh. Mereka kemudian ya tanggal 26 mereka sudah styling senjata-senjata berat, brand segala macam. Mereka mendirikan posko-posko keamanan dari kantong-kantong yang diisi dengan pasir. Di atasnya ditaruh senjata-senjata berat, di bawahnya itu diselempangkan yang namanya senjata senapan dan seterusnya. Mereka juga bawa pedang. Maka kemudian ketika mereka itu turun dari kapal, salah satu personil atau perwira dari orang India ini menulis dalam buku memoarnya, ketika kami mendarat di Jakarta, rakyat Jakarta menyambut kami dengan mawar. Tapi ketika kami pada tanggal 20 lebih tanggal 26 Oktober 45 mendarat di Surabaya, jangankan mawar, senyum pun tidak ada. Dan alih-alih saat itu rakyat Surabaya mengacungkan keris dan golok kepada kami. Siap tawuran bos. Ya, ngeri. Maka kemudian itu terjadi sebuah pertempuran. Anggota kelaskaran itu mulai berdatangan. Yo santri, yo teko Madura iku, yo teko Jawa, teko Jawa Tengah iku mulai santri-santri kayak gini. Kemudian bergabung lagi siapa? Dari Hizbullah, sing tahu latihan militer. Sing pertama iku santri model bonek, sing penting budal mbungko gitu ya. Terus bedile ndi yo golek ben nemu ya. Kuwi santri sing pertama. Sing gelombang kedua, gelombang Hizbullah, Sabilillah sama barisan mujahidin kiai-kiai mulai berombongan jalan kaki. Yang ketiga itu anggota kelaskaran, BKR, TKR, PTK apa namanya, pasukan TKR dan seterusnya. Itu ya uangnya lucu-lucu. Ada saya baca itu memoir namanya
Memoir Haryo Kece, penulisnya Haryo Kece. Haryo Kece ini seorang dokter distofia tapi tidak tutut. Wongnya akhirnya mlebu peta apa ya apa, pasukan pembela tanah air itu akhirnya ikut bertempur di Palagan 10 November. Pinter ngelukis, pinter nulis, kemudian masuk ke TNI, jadi jenderal kesayangannya Bung Karno. Kemudian ketika Orde Baru disingkirkan oleh Pak Harto, namanya Jenderal Haryo Padmo Diwiryo, terkenal dengan nama Haryo Kece.